damai di hati. Damai di hati, shalom. Selamat pagi, teman-teman pemuda Jemaat Gemim Setia Kudus Pondang, wilayah Amurang 3. Kita bersyukur di pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, merasakan berkat-berkat di hari yang baru. Dengan segala perlindungan penyertaan Tuhan yang boleh menjadi bagian kita, ketika di sepanjang malam, peristirahatan kita tetap dijaga, tetap dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan hari yang baru ini tetap menjadi bagian kita. Ketika kita lagi masih dibekali dengan nafas kehidupan, untuk boleh melangsungkan kehidupan kita, untuk boleh beraktivitas di sepanjang hari ini. Karena itu saya mengajak seluruh teman-teman pemuda Jemaat Gemim Setia Kudus Pondang, wilayah Amurang 3. Mari sama-sama kita bersaat teduh kepada Tuhan. Kita berdoa, membaca Alkitab, memohon tuntunan Tuhan, agar kita dilayakkan, dimampukan, disertai dalam kita akan melaksanakan tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ketika di sepanjang malam kami boleh lalui, kami merasa bahwa kami dilindungi, kami disertai oleh Tuhan. Kami tetap merasakan bahwa penyertaan-Mu Bapa nyata dalam kehidupan kami, pribadi kami, bahkan pun keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang ke-25 di bulan Juni ini, kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk boleh datang bersaat teduh, untuk boleh datang beribadah, untuk boleh datang mengundang Tuhan, agar kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap apa yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Karena itu Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu sebagai pedoman kami, sebagai petunjuk kami untuk setiap apa yang akan kami lakukan. Karena itu Bapa, bersama-sama dengan kami saat ini, kami rindu Tuhan untuk belajar di sekitar firman Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Teman-teman, kita akan diajak lagi membuka Alkitab, membaca firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk teman-teman Filipi pasal 4, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal 25 bulan Juni tahun 2020, ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh menapaki dengan penuh kekuatan baru, dengan penuh kesehatan, dengan penuh kesempatan yang indah. Di pagi ini, Tuhan berikan berkat yang berlimpah, yaitu nafas kehidupan, yang sesungguhnya tidak ada sesuatu pun manusia ataupun apapun di dunia ini yang mampu untuk memberikannya bagi kita. Kita bersyukur karena Tuhan kita sangat baik. Ia rela memberikan segala sesuatunya demi segala kebaikan kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas, kita akan bersama-sama merenungkan mengenai kebaikan hati. Saat ini kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana membuat banyak orang berada dalam kesusahan.
Ada yang harus kehilangan pekerjaan karena tempat usaha ditutup ataupun tempat usaha mengalami kebangkrutan. Ada yang sakit, ada yang mendapatkan wabah ini sehingga mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan tugas seperti biasanya. Di tengah-tengah kesulitan yang sementara kita alami saat ini, banyak orang memanfaatkan situasi ini untuk menguntungkan diri sendiri. Tapi banyak juga yang menunjukkan kebaikan hati untuk menolong sesama, untuk menolong teman-teman yang berada dalam pergumulan. Sekalipun mereka menghadapi kesukaran, namun mereka tetap menunjukkan kebaikan hati. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Inilah salah satu nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kebaikan hati yang dimaksud Paulus adalah tidak keras, tidak suka memaksa, lemah lembut, dan tidak ekstrim. Memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama, bahkan pun tidak merasa lebih tinggi atau merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Kebaikan yang dimaksud bukanlah sekedar perbuatan-perbuatan baik atau kegiatan-kegiatan sosial, namun lebih menunjuk kepada bagaimana sikap kita terhadap semua orang. Bagaimana kerelaan kita, bagaimana keikhlasan kita yang mampu kita tunjukkan bagi banyak orang. Kebaikan hati bukan berarti kita pamer, bukan berarti kita kemudian membangga-banggakan diri bahwa ini adalah karena dia, atau ini karena saya, atau ini karena mereka, atau ini karena kami. Kebaikan hati bukan berarti berkoar-koar, mengumumkan, menyampaikan kepada semua orang, kepada halayak ramai, bahwa inilah yang saya perbuat, bahwa inilah yang mereka perbuat, untuk diketahui semua orang bahwa saya melakukan hal besar bagi banyak orang. Bukanlah seperti itu. Tetapi kebaikan hati menunjuk bagaimana kita menunjukkan sesuatu yang ikhlas, sesuatu yang murni, yang keluar dari hati nurani kita untuk menjadi kesaksian hidup sebagai orang yang percaya bagi banyak orang. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi sulit seperti ini, kita merasa berkecukupan, ketika kita merasa berkelebihan, marilah saya mengajak kita menunjukkan kebaikan hati kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka, saudara-saudara, teman-teman kita yang merasa membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita. Bagi kita yang berkekurangan di situasi sulit ini, bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan bagaimana kebaikan hati kita. Setiap orang yang terus mengalami kebaikan Tuhan, pastilah tidak akan tahan jika tidak berbagi kepada sesama. Dan kebaikan hati yang kita tunjukkan itu adalah tulus, murni. Bukanlah sekedar pencitraan atau bukanlah sekedar agar diketahui oleh banyak orang. Kebaikan hati tidak selamanya ditunjukkan dengan materi, tidak selamanya ditunjukkan dengan hal-hal yang berbau duniawi yang akan kita berikan kepada orang lain agar diketahui oleh banyak orang. Kebaikan hati dalam hal ini bukanlah berarti karakter yang begitu saja, tetapi karakter yang muncul dari proses belajar menunjukkan kebaikan hati kita yang tulus bagi banyak orang.
pemberian sekecil apapun, bahkan pun nasihat, dorongan, kata-kata, sesederhana apapun, ketika kita memiliki satu motivasi bahwa kita ingin membagi berkat bagi teman-teman, membagi berkat bagi banyak orang, itu adalah suatu kebaikan hati yang mampu kita tunjukkan. Semakin sering kita berbuat baik, maka kita akan semakin peka terhadap keadaan di sekitar kita. Bukan berarti karena kita berada dalam suatu situasi yang aman, maka kita tutup mata terhadap situasi di sekitar kita. Seorang pemuda Kristen yang baik, yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Karena kita tidak akan tega dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita di sekeliling kita, ketika mereka berada dalam keterpurukan, ketika mereka berada dalam pergumulan. Apalagi dalam keadaan seperti ini, wabah, pandemi COVID-19, yang orang belum tahu itu kapan akan selesai, yang orang belum tahu itu kapan mau berakhir dan kapan kita akan memulaikan aktivitas kita lagi tanpa pakai masker, tanpa cuci tangan. Namun kita bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memampukan kita. Dengan segala kebaikan hati yang boleh kita tunjukkan, yang boleh kita berikan bagi orang lain, maka saya percaya kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk boleh berada dalam pergumulan ini dan kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan ini. Kebaikan tulus itu lahir dari hati yang memiliki motivasi yang murni, yang memiliki motivasi yang jelas, yang memiliki motivasi yang sungguh-sungguh. Dan bagi kita yang percaya, dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk memegahkan diri kita, namun sesungguhnya kebaikan hati yang kita nampakkan bagi banyak orang, itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak seharusnya kita manusia memegahkan diri, karena tidak ada yang pantas dimegahkan dari diri kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Dan bagaimana kita membalas seluruh berkat Tuhan? Marilah kita berbaik hati, marilah kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni, sehingga kebaikan hati terpancar dari kita. Sesungguhnya nama Tuhan yang kita agungkan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami lagi masih boleh disapa dengan firman Tuhan. Kami masih lagi diingatkan bagaimana seharusnya kami bertindak sebagai pemuda, pemudi Kristen. Dengan kebaikan hati kami, dengan ketulusan hati kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Kami mampu untuk kiranya boleh menjadi saluran berkat Tuhan, bukan diukur dari materi apa yang kami berikan, namun dari tindakan kami, biar kiranya kami mampu untuk selalu disebut anak-anak Tuhan. Kami mampu untuk menunjukkan, kami mampu untuk menyatakan bahwa inilah karakter Kristus yang muncul, yang ada dalam hati kami, dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, karena sesungguhnya segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, biar kiranya kami mampu untuk menyatakan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara di sekeliling kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sangat indah di pagi hari ini. Membekali kami bagaimana kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan tulus ikhlas di sepanjang hari ini dalam kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya dalam setiap tugas pekerjaan kami, Engkau yang akan selalu menyertai. Sertai kami Tuhan, keluarga kami, teman-teman pemuda kami, jemaat kami pada umumnya, bahkan pun negara dan bangsa kami. Biar segala yang kami lakukan Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga,
jika kami memiliki motivasi yang lain, jika kami memiliki motivasi yang salah di sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, jika kami tidak dengan sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Biar kiranya kami tetap dibekali oleh Tuhan. Bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berpikir, berucap, agar kami mampu untuk menyatakan kebaikan hati, kebaikan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 ini. Kami tidak tahu Tuhan kapan berakhirnya, kami tidak tahu Tuhan kapan selesainya. Namun kami percaya bahwa kami tidak akan sia-sia sejauh ini Tuhan membawa kami dalam situasi seperti ini. Mengingatkan kami untuk lebih lagi peka terhadap situasi, lebih peka terhadap teman-teman, saudara-saudara pergumulan. Namun lebih dari itu Bapa, mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menggantungkan, memasrahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai terus kami Tuhan. Berkati teman-teman pemuda Setia Kudus Pondang, wilayah Amurang 3. Dari Penatua sampai kepada seluruh anggota yang ada. Engkau tetap membekali mereka dengan iman, dengan kerjasama yang baik, kiranya tetap menjadi bagian mereka. Kami berdoa bersyukur Tuhan, dan kami sambut hari pemberian-Mu ini. Kami akan siap melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan agar Tuhan boleh bersama dengan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah saat teduh kita di pagi hari ini. Semoga tetap segala sesuatunya kita jalankan, kita lakukan, tetap berpegang pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Selamat pagi teman-teman, dan selamat beraktivitas.